Oke, selamat siang semuanya. Kali ini kita ada di atas di rooftop. Sekarang karena aku punya tamu spesial buat kalian semua. Nah, di sini aku nggak sendiri. Aku bakal sama seseorang dari luar negeri dan sekarang tinggal di Indonesia. Dia adalah Gojek. Namanya itu Ojek Bule. Ojek Bule, kemari. Woi, Hey. apa kabar, Apa brother? kabar? Salam satu aspal. Yoi. Ayo duduk. Oke, ini namanya Ojek Bule. Kaget kan gimana bule? Kok bisa bule? Terus bisa Gojek? Kan Gojek cuma di Indonesia, di luar negeri nggak ada kan? Ya, Nggak ada tuh, cuma di Indonesia bule. Budaya Indonesia. Nah itu dia. Kita di sini cuma chit-chat doang dan ada beberapa hal yang bakal aku tanyain ke dia. Pertama, Gojek. Kan udah pakai Gojek nih, pakai jaket Gojek, pakai helm Gojek. Apa perlu kita pakai Gojek juga Ya, nih? ini untuk penumpang. Oke, saya penumpang, Ya, pengendara. Oke. Pertama, kenapa Gojek? jadi saya pakai Gojek untuk promosi Indonesia di luar negeri. Kalau saya di Australia atau Amerika atau Singapura, saya selalu pakai jaket Gojek. Ya, karena saya sangat cinta Indonesia dan saya sangat ingin memajukan negara Indonesia dan promosi budaya Indonesia. Nah, itu dia. Itu sangat tepat sekali karena kita kan sekarang lagi dipimpin sama eranya Jokowi, presidennya Jokowi. Presiden kita ini sekarang lagi gencar-gencarnya pengen membuat wisata Indonesia agar terdengar sampai luar negeri. Makanya kayak di Jerman kemarin sudah ada listnya, sudah ada tulisan Wonderful Indonesia sekarang. Yeah. Jadi ya kita di Indonesia ini sama Jokowi memang lagi digempur-gempurnya buat wisata di Indonesia agar luar negeri, oke, Indonesia adalah salah satu pilihan wisata buat mereka. Nah, di sini Ojek Bule ini juga membantu Indonesia agar Indonesia lebih berkembang, lebih bagus lagi. Jadi kalian kalau jadi ojek, tukang Gojek atau Grab atau semuanya nggak perlu malu ya. Iya, nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Iya, kan kita cari duit yang halal, cari duit tambahan buat jajan. Nah, itu dia. Buat nikah. Nggak buat nikah. Nafkah hidup. Iya. Next question, kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia? Jadi saya sangat suka Indonesia karena orangnya sangat ramah, makanannya sangat enak, hutan-hutan sangat indah, dan saya juga sangat suka macetnya. Itu alasan utama. Ya, kalau saya di luar Indonesia langsung kangen macetnya, harus pulang. Berarti macet di sini bikin kangen juga ya? Bikin kangen dong. Itu kayak wisata itu. Iya. Apakah Gojek mengubah hidup Ojek Bule nggak? Pasti. Pertama ada uang tambahan, nggak bagus untuk nafkah hidup. Yang kedua sangat aneh, banyak orang lihat saya, mereka bilang, oh wah Ojek Bule. Mereka sangat kaget setiap kali. Ya, jadi sebenarnya biasanya saya tidak pakai jaket atau helm Gojek karena tidak mau menarik perhatian orang lain. Tapi untuk hari yang sangat istimewa seperti ini, pakai jaket Gojek. Karena saya sudah coba beberapa kali pakai jaket Gojek di jalan dan ternyata banyak orang lihat, banyak orang, banyak orang tertawa, saya agak malu, banyak orang ambil foto. Tapi kan kalau banyak ambil foto terus jadi viral, jadi terkenal. Iya benar. Ya jadi terkenal. Waktu sudah jadi viral di sosmed, saya memanfaatkan itu untuk membantu beberapa LSM di Indonesia. Misalnya sama yayasan yang namanya Yayasan Peduli Anak. Yayasan Peduli Anak. Ya, kita mengatur kompetisi kencan sama Ojek Bule. Iya, saya ada lihat di Instagramnya juga. Ternyata Ojek Bule ini punya peduli yang besar buat anak-anak di Indonesia yang kekurangan, yang berkebutuhan. Jadi seorang bule bisa peduli sama orang Indonesia, sama anak-anak. Jadi kita di sini cuman mengingatkan sih sebenarnya kita bantu orang ya. Benar. Jangan hanya peduli diri sendiri, nggak hanya Gojek, tapi memajukan Indonesia, terus juga peduli sama anak-anak. Interesting kan? Benar. Ada hak apa lagi nih? Oh, kita harus ingat bahwa Indonesia ini negara yang besar, populasi yang besar, dan masih banyak sekali yang ada di kondisi kemiskinan. Jangan lupa itu.
Dan kalau kita sebagai kelas tengah atau kelas atas bisa membantu orang kurang mampu, yang kurang beruntung, 10.000 untuk kita tidak terlalu banyak ya, tapi mungkin untuk orang lain itu banyak sekali. Iya benar. Jadi hari ini kita ngomonginnya bermanfaat buat kalian. Jadi video ini bermanfaat buat kalian. Inspirasi kalian. Kita nggak hanya ngomongin tentang ojek, kita juga ngomongin tentang negara ini, tentang orang-orang yang nggak beruntung. Ya supaya kalian kalau nonton video ini ya bisa lebih tercerahkan lah pikirannya. Jadi kalian oke, saya orang beruntung, saya mungkin harus bantu orang yang nggak beruntung gitu. Sekarang umurnya berapa? 23. Umurnya 23. Wow, 23. 23, ya. Saya 22. 22, hampir sama. Hampir sama 1 tahun. Tapi karena brewoknya brewoknya kelihatannya lebih tua. Banyak orang pikir wah kamu pasti berumur 30. 30. Ya, tapi mereka tidak tahu. Tanpa brewok saya masih bayi. Ojek bule, kan ojek bule ini pengguna ojek, tentunya juga bawa motor. Nah, tips-tips dong buat orang yang bawa motor supaya lebih hati-hati atau apa, kasih motivasi mereka. Saya pakai lagi ya, banyak angin. Tips pertama, pakai helm biar aman. Saya lihat banyak orang atau keluarga yang naik motor tanpa helm, tidak bagus. Kalau ketabrak, wah kepala pecah, nanti mati. Tidak bagus, banyak orang sedih. Tips selanjutnya, kalau ada polisi yang coba stop Anda, misalnya kalau kamu pakai motor di jalur mobil dan ada polisi yang coba stop Anda, jangan stop. Lebih cepat lagi, hindar polisi. Ya, kalau begitu tidak kena fine. Benar. Tilang. Ya. Yang benar. Jadi simpan duit. Jadi kalau kalian ketemu polisi sama motor mobil, lanjut aja. Ya benar. Nanti harus ke pengadilan. Males. Iya. Tapi saya canda dong. Saya canda, ini canda saja. Ini sebenarnya bercanda, jangan dibawa ini. Lelucon. Lelucon. Sarkastik. Kalau lampu merah, stop dong. Saya lihat setiap hari saya lihat 20 atau 30 orang yang tidak sabar, hampir ketabrak mobil. Nggak ada tips mobil dan bajai. Sebagai pengemudi motor, saya sering lihat ada, karena biasanya ada begini, ada kayak jalur mobil, terus ada bagian yang tipis yang motor bisa lewat. Jadi kadang-kadang ada mobil yang sedikit ke kiri, di blok semua motor. Ya, menyebabkan macet. Dan apalagi ada bajai yang masuk jalur itu juga. Jadi sebenarnya bajai mereka memang mobil bukan motor. Dan kalau bajai coba masuk jalur tipis yang kecil motor itu. Ya, mereka menyebabkan macet juga. Itu pengaruh buat kendaraan motor. Aduh, itu memang bikin macet sebenarnya. Oke, ojek bule di sini udah berapa tahun? Udah bolak-balik selama 7 tahun. Bolak-balik Australia sini, Singapura. Jadi misalnya 1 tahun di sini, 1 tahun di Singapura, balik ke sini kangen macet. Oke, nih aku punya pertanyaan nih. Dari dulu nanya sama teman-teman dan jawabannya misalnya B, banyak yang jawab B. Nah, kita tanya ojek bule. Di sini itu kan motor sama mobil, 2 pilihan. Yang bikin macet Jakarta motor atau mobil? Mobil dong. Ya, no. Saya sangat menghormati pengemudi mobil. Dan sebenarnya banyak pengemudi mobil pikir bahwa motor adalah sebab macet. Tapi kalau kita naik motor di jalan dan kalau sangat macet, kita semua bisa lihat bahwa motor bisa begini. Bisa nyelip-nyelip. Ya, nyelip-nyelip. Kalau saya orang terkaya di dunia, saya masih pakai motor dong. Ya. Pakai Gojek juga. Oh, masih dong. Ya, untuk promosi budaya Indonesia. Oke. Jadi terima kasih. Ojek bule. Ya. Salam satu aspal. Oh ya, terima kasih buat kalian yang udah mau nontonin video ini. Semoga video ini juga bisa mencerahkan pikiran kalian, membantu kalian kalau kalian
lagi sedih. Kalau kamu sedih, masih ingat bahwa ojek bule mencintai kamu. Tuh, Jangan lupa itu. Jangan lupa. Jadi tetap support kami, tetap support Ojek Bule dan aku. Kalian bisa subscribe di channelnya aku ataupun channelnya Ojek Bule. Jangan lupa, salam satu aspal.